Shalom, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan kalau malam ini kita mengadakan ibadah rumah tangga, biar semua diberkati oleh firman Tuhan. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita bersama-sama meminta bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Saudara, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikku bergam, angkatlah puji-pujian. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau karena Engkau sudah kumpulkan anak-anak-Mu dari rumah ke rumah untuk beribadah rumah tangga. Dan Bapa, siapkan hati pikiran roh mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa dan salah kami semua, kuduskan kami karena Engkau kudus adanya. Dan Tuhan, biarlah ibadah pada malam hari ini terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 54 bait yang keempat, di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa dari segala Bapa, Tuhan dari segala Tuhan. Pada hari ini anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biar kuasa-Mu yang kudus itu menyertai kami. Terima kasih Bapa, menuntun kami, memberikan hikmat dan pengertian, supaya Tuhan kami semua boleh dewasa di dalam Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dapat saya bacakan. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu,
yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara, tema hari ini adalah dewasa dalam Tuhan. Ya, nah, kita akan memperhatikan, saudara-saudara, pada ayat pertama, firman mengingatkan supaya kita membuang segala kejahatan. Jadi untuk mengalami pertumbuhan dan kedewasaan roh, kita harus berani memerangi diri kita. Kita harus kenali dulu kelemahan-kelemahan kita apa. Misalnya kita orang yang sombong, kita orang yang suka memfitnah, kita suka berbohong, kita suka iri hati, kita seorang pendendam, kita penuh dengan kepahitan. Ini saudara ditolak terus dalam nama Yesus, terus dihancurkan di dalam nama Yesus. Sambil, nah ini saudara-saudara ya, sambil kita datang kepada Yesus, minta firman-Nya mengisi kehidupan kita, yang diumpamakan seperti bayi yang rindu akan air susu yang rohani, ya, yang murni dan yang rohani. Jadi keluar yang buruk, masuk yang baik. Nah ini saudara ya. Oleh karena itu kita jadi makin hari makin dewasa. Karena apa saudara? Setiap orang yang menghayati firman, dia pasti mengecap kebaikan Tuhan. Dia merasakan kebaikan Tuhan, dia merasakan pertolongan Tuhan, dia merasakan kasih sayang Tuhan, dia merasakan kehadirannya Tuhan. Dan kalau ini terus dikembangkan saudara, semakin intim dengan Tuhan, ya, pasti semakin hari kita semakin bisa bertumbuh. Seperti pohon makin lama bertumbuh, makin tinggi kambiumnya makin megar, ranting-rantingnya makin bertambah, terus makin besar dan sampai berbuah. Ya, Yesuslah pokok kehidupan itu. Yesus katakan, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Jadi kita harus nempel terus sama Tuhan Yesus. Ya, nggak boleh pergi jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Dikatakan juga di sini, saudara-saudara, supaya kita datang kepada batu yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya, nah saudara, supaya setiap hari kita memanggil Yesus. Baik waktu kita mau makan, Tuhan Yesus saya mau makan, lindungi, berkati, kuduskan makan ini. Mari Tuhan makan bersama-sama dan seterusnya. Kita mau mandi pun, Tuhan saya mau mandi, terima kasih atas air, sabun, sikat gigi, semua saudara sebut. Terima kasih atas handuk pakaian yang sudah Engkau siapkan. Ya, kita mau bekerja, kita mau sekolah, kita mau naik kereta, mau naik motor, Tuhan Yesus mari bersama. Ini penting saudara. Kebersamaan dengan Tuhan yang membuat kita semakin cepat bertumbuh dan semakin serupa dengan Yesus. Sehingga ayat 5 juga dikatakan begini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi kuasa Yesus menyertai masuk dalam hidup kita, kasihnya masuk, hikmatnya masuk, ya, kekudusannya masuk, ya, kuasanya masuk, damai sejahteranya terus, dan kehidupan kita diubah menjadi batu hidup untuk membangun rumah rohani. Kita membangun suatu persekutuan di dalam Tuhan, ya. Oleh karena itu kita harus membangun dulu hubungan dengan Tuhan yang kuat. Kita diubahkan, baru kita membangun sesama kita. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus bertumbuh terus sampai ya kita mengalami kedewasaan iman. Saudara-saudara, banyak orang bicara soal dewasa iman atau merasa imannya sudah dewasa, tapi dalam suatu kenyataannya dia belum dewasa. Ya, oleh karena itu kita harus tahu ciri-ciri orang yang imannya dewasa tuh kayak apa. Ya, ini penting saudara ya. Pertama, saya mencatat ya, orang yang sudah dewasa ya, dia tidak punya hak lagi. Dia merasa tidak punya hak lagi untuk marah. Karena apa saudara-saudara?
Karena pembelaan itu datang dari Tuhan, bukan dari dirinya. Dia nggak perlu marah, karena dia harus mengasihi. Dia tahu dia harus mengampuni. Dia tahu dia harus sabar. Dia tahu bahwa penghakiman adalah haknya Allah. Dia nggak punya hak untuk membela dirinya sendiri. Dia nggak punya hak untuk marah-marahin orang lain. Ya, itu orang yang dewasa. Tapi dia memberikan hikmat, hikmat memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Yang kedua tadi, karena dia berusaha untuk tetap bersih, ya, maka tidak boleh lagi dia tidak punya lagi kepahitan. Karena dia segera memberikan suatu pengampunan setiap saat. Setiap saat dia melepaskan pengampunan, dia melepaskan kepahitan, sehingga hatinya manis, ya. Karena apa, saudara? Hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka seperti lagu kita nyanyikan, apa, saudara? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Jadi orang yang hidupnya dengan Tuhan, hatinya melimpah dengan syukur, dengan mazmur, dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Hatinya terus memanggil Tuhan, ya, rohnya terus menyala-nyala. Dia mau hidupnya hanya dipengaruhi oleh firman, bukan dipengaruhi oleh situasi yang dia sedang hadapi. Baik, saudara. Yang berikutnya, saudara-saudara, ya, orang yang dewasa di dalam Tuhan, sekali lagi saya sudah singgung sebenarnya tadi, ya, hidupnya itu penuh dengan pengampunan dan cinta. Justru dia akan bersedih melihat orang-orang yang belum bertumbuh. Dia bersedih melihat orang-orang yang suka marah-marahin dia, yang suka fitnah dia, yang suka bikin gosip buat dia. Dia malah kasihan. Karena apa? Karena hatinya melimpah dengan cinta kasih. Dan dia akan berdoa buat orang-orang itu untuk mengalami pertumbuhan kerohanian. Baik, saudara. Sehingga mulutnya tidak ada sumpah serapah, mulutnya tidak ada kutuk, mulutnya, hatinya tidak ada hal-hal yang negatif. Karena dia dikendalikan oleh Tuhan, dirajut oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bejananya. Ini luar biasa, ya. Mari kita segera dewasa, saudara-saudara. Karena kenyamanan hidup kita sangat ditentukan oleh kedewasaan rohani kita. Kalau kita semakin dewasa, kita semakin tenang menghadapi hidup ini. Kita semakin bisa berserah, kita semakin bisa berpengharapan, kita semakin bisa bertahan pada kuasa firman Tuhan. Dan firman tidak akan pernah mengecewakan, ya. Kalau orang dewasa di dalam Tuhan, saudara-saudara, dia juga tidak merasa tertolak dalam hidupnya. Walaupun dia mungkin ditolak oleh beberapa orang, tapi dia tidak merasa tertolak. Karena apa, saudara? Karena Tuhan menerima dia. Dia ada di dalam rangkulannya Tuhan. Dia ada di dalam gendongannya Tuhan. Dia ada di dalam hadiratnya Tuhan. Sehingga dia merasa tidak tertolak, saudara. Ya. Yang berikut, bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak punya kehidupan lagi. Artinya egonya udah dipengaruhi oleh keinginannya Tuhan. Ya. Dia nggak punya ambisi lagi. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi panduan. Hanya firman Tuhan yang menjadi terang. Hanya firman Tuhan yang menjadi tuntunan di dalam kehidupannya. Dan tadi, kalau dia bersama dengan Tuhan, hatinya penuh dengan nyanyian, maka otomatis mazmur syukur akan keluar dari hatinya, dari mulutnya, dari pikirannya, ya. Karena dia selalu ingin berusaha menyenangkan Tuhan, ya. Itu. Saudara, tepat kalau lagu itu mengatakan bahwa Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Nah, jadi kerinduan dia tuh menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan dirinya. Ya, maka dia bangun pagi-pagi, dia berdoa, dia bermazmur, dia bernyanyi buat Tuhan, dia bersyukur, dia baca firman, dia minta dituntun oleh Tuhan. Karena apa? Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Dan berikutnya, orang yang dewasa, dia selalu hidupnya jadi berkat. Kalau dia laki-laki, dia menyayangi istrinya, dia menyayangi anaknya, dia menyayangi keluarganya, dia menaungi, membela, melindungi dengan doa dan seterusnya. Dia jujur, ya. Baik, saudara. Dan kalau perempuan pun demikian, ya. Yang berikutnya, orang yang dewasa di dalam Tuhan, hari-harinya penuh dengan bahagia karena Roh Kudus hebat bekerja di dalam kehidupannya.
Ya, hatinya penuh dengan pengharapan. Dia melihat masa depan penuh dengan pengharapan. Dia tidak takut akan hari esok. Ya. Dan berikutnya, hidupnya selalu berfokus pada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Hanya itu saja. Saudara-saudara, mari segera kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan, hancurkan kedagingan kita, biar Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Karena firman mengatakan kalau kita hidup dalam roh, kita akan mengalami hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 309 bait yang pertama. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan teguh menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Kita berdoa. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah rumah tangga, supaya Tuhan dengan nasihat firman Tuhan, kami semua membentuk diri kami untuk menjadi pribadi yang segera dewasa di dalam Tuhan, sehingga hati kami tidak ada kebencian, hati kami tidak ada dendam, tidak ada pahit, tidak ada khawatir, tidak ada rasa tertolak, tapi hati kami penuh dengan shalom-Nya Tuhan, penuh dengan kasih-Nya Tuhan, penuh dengan pengharapan, penuh dengan firman-Mu yang menjamin kehidupan kami. Dan kesukaan kami adalah makan firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja yang Kau berkati. Berkati kerohanian mereka, kesehatan mereka, keutuhan rumah tangga mereka, perekonomian mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari COVID-19. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit ya Tuhan, baik Pak Alex Tarigan dan Ibu, maupun juga Pak Sutiman ya Tuhan, Pak Siman Juntak ya Tuhan, dan juga Bapak Wirman Siaan, dan juga ya Tuhan pemulihan dari Bapak Marulis Tompul dan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya Tuhan. Kau sembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk panitia Natal dan pelaksanaan Natal, ibadah tahun baru, malam tahun baru dan tahun baru, semua Engkau berkati, supaya ya Tuhan semuanya berjalan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam otoritas Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Berkati organis song leader yang hari ini melayani, pengguna Infokus kameramen ya Tuhan, semua pendoa-pendoa Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Indonesia pulihkan dari segala bentuk krisis yang ada. Buat Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera ya Tuhan, dan aman. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna. Kami juga berdoa untuk perekonomian gereja, perekonomian jemaat ya Tuhan, Kau berkati. Tuhan, doa kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan diiringi Kidung Jemaat 451. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan dan mampukan mereka untuk membawa dan memasukkannya ke kantong persembahan pada hari Minggu. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kau berkati tangan-tangan yang memberi atau yang belum sempat memberi. Biar semua uang itu dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita berdoa saudara. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih karena ibadah yang singkat ini sudah selesai. Biar Engkau terjemahkan firman-Mu kepada anak-anak-Mu lebih jauh, lebih dalam, dan mereka semakin dewasa untuk selalu mengingat-ingat firman, merenungkan firman, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kemanapun mereka berada, kuasa Bapa, Yesus dan Roh Kudus menyertai mereka. Saat ini mereka akan berakhir ibadah ini, Kau berkati. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, Tuhan berkati.